Baik, kembali di program Sakinah KSTV. Alhamdulillah luar biasa. Baik, jadi tema kita hari ini adalah Meaningful of Life with Islam bersama Ustazah Haja Ari Susanti STT dari kajian Muslimah An-Nisa Tulungagung. Baik, saya bertemu dengan penanya berikutnya. Ada Ibu Anis Madu dari Tawangsari. Baik, Assalamualaikum Ibu Anis. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik, monggo Ibu Anis bisa curhat jika boleh kepada Ini Ustazah mungkin Aisyah. dihadapi oleh kita semua ibu-ibu yang banyak kesibukan dan banyak masalah, banyak yang dipikirkan. Salah satu ujian kita dalam kita beribadah itu istilahnya itu waktu kita sholat. Kita itu kadang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Itu gimana ya? Saya tuh kadang astagfirullahaladzim, kembali lagi mikir lagi. Nanti berdoa lagi, kembali lagi pikirannya, jemurannya belum diangkat. Kayak gitu. Itu gimana ya hukumnya? Apa Allah itu memaklumi atau kita memang ya harus berusaha untuk benar-benar mendekatkan diri pada Allah? Tapi sudah dicoba, nanti kadang-kadang begitu lagi. Baca Al-Quran juga begitu. Kita baca, mulutnya baca, tapi hatinya kemana-mana. Itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Baik, terima kasih Bu Anis. Di mana saat ibadah, saat sholat maupun baca Al-Quran, kadang pikirannya kemana-mana, baca Al-Fatihah, tapi ngerambiang kemana-mana gitu ya Ustazah ya. Bagaimana mengatasi hal tersebut hari ini jika mungkin banyak dirasakan oleh beberapa muslimah. Oke, monggo ada Ustazah. Iya, saya pikir memang itu dihadapi oleh sebenarnya semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, begitu ya. Karena memang kita diminta sholat itu khusyuk, gitu ya. Tapi khusyuk itu kalau udah khusyuk sekali nggak mungkin terus habis itu terus-terusan dia khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu ya seperti apa ya? Seperti kita harus isi ulang lagi, gitu ya. Artinya memang kita harus upaya, gitu ya. Jadi tapi memang Allah Maha Baik, Ibu. Masya Allah ya, Allah Maha Baik, gitu ya. Makanya kita kan memang diminta kalau nggak sempurna, misalnya kurang itu ya diwajibnya tambahin dengan yang sunnah. Ini karena Maha Baiknya Allah. Nah, supaya khusyuk berarti kan memang harus dari awal tadi ya, ada kesadaran kita ini sedang menyembah Allah, gitu ya. Terus ingat misalnya ini jangan di sholat terakhir kita, gitu ya. Kemudian juga caranya khusyuk itu dimaknai, Bu. Maksudnya makna itu kita tahu apa yang kita baca. Iya, artinya maksudnya. Jadi kalau kita betul-betul sampai memahami itu, jadi ada connecting. Karena namanya sholat itu adalah doa. Jadi kita itu seperti sedang curhat gitu. Nah, gitu ya. Seperti sedang curhat menghadap ke Allah, gitu ya. Kalau misalnya kita juga baca doa kita, Al-Fatihah. Jadi kayak memang kita sedang kayak curhat gitu ya. Nah, itu gambaran kalau kita memang sedang doa. Nah, memang setan selalu menggoda ya Bu. Kita udah takbir awal Allahu Akbar itu sudah setan langsung gitu nyerbu begitu ya. Iya, makanya terus ingat jemuran. Yang kemarin nggak guyonannya nyari kunci hilang, sholat dulu nanti tengah-tengah inget gitu ya, pengalaman, ada yang pengalaman gitu ya. Nah, ya siapa yang inget itu setan Bu gitu ya. Makanya kita harus selalu memfokuskan. Maka ini sering harusnya kita sebagai ibu-ibu latihan khusyuk. Khusyuk itu nggak cuma hanya ketika pas kita sholat. Makanya tadi kita harus memaknai itu, kita hadirkan idroksilabillah. Idroksilabillah itu apa artinya? Kesadaran hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau misalnya latihannya pas lagi baca Quran, makanya tadi saya bilang nyuci piring juga ibadah, gitu kan? Nah, setrika misalnya nyetrika contoh, mungkin ada yang bisa trikain, ada yang nyetrika sendiri, atau melakukan apapun gitu ya, itu selalu hadirkan makna. Nah, gitu ya, hadirkan makna. Makanya dikatakan dimaknai semua aktivitas itu. Maka itu juga salah satu latihan fokus, sehingga itu latihan khusyuk.
Nah, kalau kita sering terbiasa cuci piring, mikirnya kemana-mana, ini kemana-mana, nah akhirnya otak kita sering begitu. Tapi kalau otak kita sudah dilatih bahwa pas cuci piring fokus, gitu ya, maka insya Allah nanti akan juga mudah, gak banyak kemana-mana. Nah, dan itu memang harus berlatih, dan itu harus sering kita terus usahakan. Jadi seperti pulsa isi ulang ya, kita isi terus gitu. Yang kedua, ya minta kepada Allah, gitu ya, doa minta supaya kita diberikan khusyuk, begitu ya. Terus kita minta kepada Allah, kita juga berdoa supaya dijauhkan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, insya Allah, gitu ya, kita akan selalu berupaya untuk khusyuk. Ya, jadi itu berupaya untuk khusyuk, gitu ya. Baik, berupaya untuk khusyuk dan harus mengerti arti bacaan yang dibaca Ustaz ya, sehingga tidak gambiang kemana-mana. Baik, karena kita durasi waktu sudah hampir menyentuh selesai Ustaz ya, moga untuk kesimpulannya pada tema kita hari ini, Meaningful of Life with Islam, makna hidup menurut Islam, pada Ustazah Haja Ari Susanti STP dari Kajian Muslimah Anissa Tulungagung, disilakan. Iya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa KSTV yang dirahmati Allah, menjadi hamba yang selalu menghadirkan makna di dalam kehidupannya, itu memang butuh usaha, gitu ya, butuh niat sungguh-sungguh, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, butuh caranya harus benar, supaya apa yang kita lakukan semua itu nilainya ibadah. Selanjutnya, kita hadirkan yuk mulai sekarang apapun aktivitas kita, setiap aktivitas kita, gitu ya, jadikan itu adalah aktivitas ibadah. Makanya memang kita tidak boleh lelah untuk belajar. Bagaimana supaya jual beli diridhoi Allah, bagaimana supaya mendidik anak yang diridhoi Allah, bagaimana menjadi istri, gitu ya, yang diridhoi Allah. Karena tujuan hidup kita satu-satunya untuk kebahagiaan itu dapat ridhonya Allah. Kalau ingin dapat ridhonya Allah, ya taat kepada Allah. Maka jangan lupa terus kita memohon pertolongan Allah dalam setiap aktivitas apapun. Kuatkan tekad, punya niat. Kalau lupa, ya niat di awal, begitu ya. Bismillah. Dan minta seperti doanya Umar bin Khattab, ya Allah jadikanlah, ya kan, aktivitasku, amalanku semata-mata karena Engkau ya Allah, bukan karena seseorang, bukan karena orang lain. Itu Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Maka ya kita harus terus memohon kepada Allah. Insya Allah bisa. Ikhlas itu insya Allah bisa diusahakan. Tidak boleh bilang sulit ya Bu ya. Nanti di sini rasanya sulit. Insya Allah bisa. Dan minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah hambamu ini untuk ikhlas. Yang kedua, ya Allah mudahkanlah aktivitas hambamu ini selalu dalam ridhomu. Maka berikanlah hidayah ya Allah. Masya Allah, ketika kita sudah dapat hidayahnya Allah, tetap terus dipegang, ya, hidayah harus dikejar. Dan yang terakhir, berkumpul dengan orang-orang yang solihah. Ya, insya Allah itu saling menguatkan, karena teman-teman yang solihah, sahabat yang solihah akan mengingatkan kita supaya kita sama-sama kumpul di surga. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustazah Haja Ari Susanti STP dari Kajian Muslimah Anissa Tulungagung. Baik, demikian serangkaian kajian kita dalam hari ini di Sakinah KSTV dengan tema Meaningful of Life with Islam. Saya Firman beserta seluruh kru mengucapkan banyak terima kasih. Kita berjumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.